Gue yakin kalau lo semua pernah dengar istilah kalau kebakaran sayap kubu-kubu di Brasil bisa bikin tornado di Texas. Penasaran kan gimana caranya? Mari kita bahas. Jadi ceritanya dimulai dari seorang ahli meteorologi bernama Edward Lorenz. Pada tahun 1961, dia lagi ngulik model simulasi cuaca dan gak sengaja nemuin sesuatu yang bikin dia terkenal. Perubahan kecil karena kesalahan input data di modelnya bikin hasil yang beda banget. Ini yang kita kenal sekarang sebagai istilah butterfly effect. Chaos basically says, can we make a long-term prediction of any kind of a system? Which brings us to the notion of the butterfly effect, a seemingly insignificant event that causes a chain of events over time that create unpredictable outcomes. Well, all of life is unpredictable, but who's to say what is an insignificant event? With the chaos theory, there are so many infinite possibilities that it's very, very difficult to say, oh yeah, because your mother did this to you as a child, and because of your potty training when you were 2, this is the effect. It is not linear. The chaos theory, if it were linear, would be very easy to deal with in terms of psychotherapy, but it's not linear. It has to do with a tremendous and infinite complex number of things within the system that occurred back at the time that person is going back to. Tapi sebenarnya konsep ini udah ada sejak lama, bro. Contohnya, tahun 1941 ada George Stewart yang nulis novel Storm, yang bilang kalau bersin seorang China di Shanxi bisa nyuruh orang buat nyekop salju di New York. Nah, Lawrence sendiri mulai pakai metafora ini di makalahnya tahun 1963. Dia ngomongin soal gangguan kecil di sistem atmosfer yang bisa bikin perubahan cuaca yang signifikan. Di tahun 1972, Lawrence ngasih ceramah yang bikin metafora butterfly effect ini makin populer di dunia sains dan budaya populer. Butterfly ini nggak cuma buat ilmuwan doang, bro. Di budaya populer juga banyak yang pakai. Contohnya dalam film, buku, atau bahkan postingan di media sosial. Kenapa? Karena konsep ini nunjukin gimana hal kecil bisa punya dampak yang besar. Misalnya, lo nge-tweet sesuatu yang sederhana tapi tiba-tiba viral dan ngubah hidup lo. Itu contoh nyata dari butterfly ini dalam dunia kita sekarang. Salah satu film yang terkenal dengan konsep ini adalah The Butterfly Effect yang dimintangi sama Ashton Kutcher. Film ini bercerita tentang seorang cowok yang bisa balik ke masa lalu dan mengubah hal-hal kecil, bro, yang akhirnya punya dampak besar di masa depan. Ini nunjukin banget gimana satu tindakan kecil bisa merubah jalan hidup seseorang. Kenapa sih butterfly effect bisa populer banget? Salah satunya karena gampang dipahami. Butterfly effect ngebantu kita buat ngertiin fenomena kebetulan dan keacakan dalam hidup. Kita jadi sadar kalau hal kecil yang kita lakuin bisa punya dampak besar di kemudian hari, bro. Ini bikin kita lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Gimana butterfly effect ini berhubungan sama kehidupan sehari-hari kita, bro? Contohnya, keputusan kecil yang lo ambil hari ini bisa berdampak besar di masa depan. Lo mutusin buat belajar skill baru, siapa tahu itu membuka peluang karir yang gak pernah lo bayangin sebelumnya. Di dunia digital, satu postingan di media sosial bisa nyebar luas dan mengubah opini banyak orang, bro. Contohnya, lo nge-tweet tentang kampanye sosial yang lo dukung, terus tweet lo di-retweet ribuan kali. Akhirnya, kampanye itu jadi gerakan besar yang diikutin banyak orang, bro. Itu nunjukin banget gimana hal kecil bisa punya dampak yang besar. Gak cuma dalam hal yang besar, bro. Butterfly effect juga berlaku dalam relasi sosial kita sehari-hari. Misalnya, senyuman atau sapaan kecil ke orang yang lo temuin di jalan bisa ngerubah mood mereka sepanjang hari. Atau lo nolongin teman yang lagi kesulitan, siapa tahu bantuan yang kecil lo itu punya dampak besar buat hidup mereka yang lo nggak tahu. Contoh lain, lo mutusin buat ngobrol sama seseorang di acara networking, dan obrolan kecil itu akhirnya ngebuka peluang kerjasama atau bisnis baru. Hal-hal kecil yang mungkin kelihatannya sepele ternyata bisa punya dampak yang nggak kita sangka-sangka, bro. Butterfly effect ini udah jadi bagian dari budaya kita. Dari sejarahnya yang panjang sampai penggunaannya yang luas, konsep ini terus ingetin kita kalau tindakan kecil bisa punya dampak yang besar. Jadi, jangan remehin hal kecil yang lo lakuin, karena bisa jadi itu yang bakal ngubah hidup lo dan dunia di sekitar lo. Sekian penjelasan dari gue.
Kalau lo ada pertanyaan dan pendapat lain, mari diskusi di kolom komentar. Salam belajar.